Halo guys, balik lagi di channel Tio ACT. Di video kali ini aku gak akan menampilkan gameplay Gatot seperti biasa. Khusus di video ini kita akan belajar dan membahas settingan emblem yang pas dan cocok untuk Gatot Kaca. Berhubung pada hari Selasa sore kemarin Moonton baru aja mengeluarkan update revamp emblem terbaru. Dan masih banyak juga teman-teman yang masih bingung soal emblem revamp ini. Dan menurut aku emblem yang di revamp ini sangat bagus dan membuat gameplay kita lebih variatif. Dan asyiknya lagi, settingan emblem ini bisa diracik pada saat fase pemilihan hero, jadi lebih praktis dan efektif buat hero yang kita pakai di game nanti. Dan disclaimer dulu sebelumnya, inti dari video ini sifatnya belajar bersama ya guys ya, bukan maksudnya aku menggurui, atau seolah-olah aku ini player jago atau semacamnya. Karena aku sama aja seperti teman-teman semua, sama-sama player publik biasa yang cuman mengisi kegabutan. Oke, buat teman-teman yang gak sengaja ketemu atau nyasar di video ini, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya, agar aku makin semangat dalam membagikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua. Tanpa banyak bacot langsung aja ke inti videonya. Oke, yang pertama adalah settingan emblem untuk Gatot Kaca Roamer ya. Untuk Roamer, aku bagi jadi 3 tipe, berdasarkan jenis atau tipe damage-nya. Yaitu, Counter Burst Damage, DPS, dan True Damage. Sebelumnya kita atur dulu nama dan tag persiapannya seperti ini. Aku rekomendasikan pilih Roam dan Ketahanan. Kalau musuhnya banyak hero-hero bertipe Burst Damage, settingan emblemnya kira-kira kayak gini. Pertama-tama masuk dulu di custom emblem tank. Untuk talent pertama ambil yang agility, sangat penting-penting buat roamer biar rotasi antar lane-nya jadi cepat. Talent kedua ambil yang tenacity, fungsi dan fiturnya, ketika XP di bawah 50%, maka physical dan magical defense kita akan bertambah. Emang dikit sih cuman 18, tapi ketika di in-game kita udah punya item, maka impact-nya bakal terasa. Talent yang ketiga, aku saranin ambil yang Concussive Blast, biar Gatot kita ada damage, dan bisa sustain di team fight atau war gede ya teman-teman. Oke, sekarang untuk counter hero-hero DPS, contoh hero-hero DPS itu adalah hero-hero marksman dan fighter yang mengandalkan attack speed sebagai sumber damage, atau hero-hero yang lebih dominan make basic attack daripada skill. Contohnya marksman seperti Mia, Moskov Melissa, Claude, kalau fighter contohnya Masha, Badang, Zilong, Freya dan semacamnya. Juga beberapa hero mage yang bersifat poke seperti Zas, Chang'e dan Nathan. Untuk talent pertama dan kedua sama saja dengan settingan buat counter burst damage, cuman perbedaannya itu di talent ketiganya. Aku saranin ambil yang Brave Smith, loh kok yang itu bang? Jadi penjelasan simpelnya, hero-hero yang tipe DPS itu adalah hero-hero bisa lama-lama di team fight. Dan talent Brave Smith ini yang fiturnya memulihkan XP saat kita pakai skill, sangat sinkron dengan Gatot. Karena ketika Gatot spam skill saat war, dan ditambah dengan item spell fame atau penambahan darah seperti Concentrate Energy, Oracle, atau Helm Gojek, bisa dipastikan Gatot makin sustain saat war ya teman-teman. Oke, sekarang kalau musuhnya banyak yang bertipe True Damage, jadi buat yang belum tahu True Damage itu adalah damage yang mengabaikan stat defense yang kita punya, damage yang tidak akan dikurangi dari item-item defense yang kita punya. Contoh hero-hero yang bertipe True Damage itu Carry, Leslie Alpha, Xbox, Tamus, Gord dan semacamnya. Jadi, untuk menangkalnya gimana? Adalah dengan membeli item-item yang menambah XP atau darah. Tapi karena di sini kita gak bahas item, jadi langsung aja ke settingan emblemnya. Untuk talent pertama ambil yang Vitality, yang ngasih XP sebesar 225. Talent kedua Festival of Bloods biar kita dapat spell fame tiap nge-skill ke musuh, dan yang ketiga ambil yang Brave Smith. Yang intinya, kita maksimalkan untuk penambahan XP atau darah. Jadi settingan emblem untuk roamer udah kelar, sekarang kita bedah lagi untuk EXP lane. Oke, untuk EXP lane ini aku bagi jadi 3 kategori, atau 3 tipe EXP lane berdasarkan meta sekarang. Yang pertama EXP tebal, semi tank dan full damage. Untuk EXP tebal, adalah EXP yang menjadi badan tim, cover tim dan inisiator war, jadi itemnya full item defense. Pada saat kapan main EXP tebal bang? Yaitu ketika di tim kita nggak ada hero-hero tebal, entah itu jungler atau roamernya.
Pertama-tama kita masuk di Custom Emblem Fighter, terus ambil talent yang pertama ambil yang Agility, untuk yang kedua Festival of Bloods, dan yang ketiga ambil yang Brave Smith. Untuk EXP Semi-Tank, untuk EXP tipe ini ketika kita ingin bermain barbar dan agresif, biar early game kita unggul dan bisa kelarin game secepat mungkin. Tapi yang harus diingat ketika ingin bermain agresif, kita harus lihat power hero yang akan kita lawan di lane. Saran aku kalau kita ketemu hero yang early-nya udah kuat kayak Tamus, Dirot, Trisla, mending main aman aja sambil nungguin item jadi. Untuk talent pertama ambil yang Agility, yang kedua aku saranin ambil yang Life Drain yang fungsinya, ketika kita dapat tambahan XP ketika kita clear minion, biar Gatot bisa sustain tanpa harus sering-sering recall. Talent yang ketiga ambil yang Brave Smith. Oke, yang terakhir EXP full damage. Aku saranin kalau teman-teman ingin main full damage, usahakan di tim kalian udah ada 1 atau 2 hero tebal, entah itu roamer atau jungler kalian yang tebal, biar komposisi tim kalian seimbang saat war atau team fight. Untuk talent yang pertama ambil yang Agility, talent kedua aku sangat rekomendasikan ambil yang Weapon Mastery, loh bukannya Weapon Mastery itu untuk marksman. Nah ini yang menarik ya teman-teman. Jika kalian baca deskripsi dari talent ini adalah setiap physical dan magical damage yang diperoleh dari emblem, item, skill dan talent akan meningkat sebesar 5%. Ibarat kita dapat buff kecil gitu, dan ketika di in-game kita udah punya item atau full item, bisa dibayangkan besar damage yang kita punya. Dan untuk talent ketiga aku saranin ambil yang Lethal Ignition, biar damage kita ada efek bakar-bakar gitu. Dan kalau kita selain sama hero-hero tebal, damage kita udah berasa dari early. Oke sekarang kita bahas lagi settingan emblem buat main Gatot Jungler. Setelah aku pelajari dan coba dikorelasikan dengan meta sekarang yang dimana meta tank jungler atau jungler tebal masih laku dipakai, jadi settingan emblemnya kira seperti ini. Pertama-tama masuk dulu di custom emblem tank, untuk talent pertama ambil yang Swift, memberikan attack speed sebesar 10% biar farming kita makin cepat. Kemudian talent yang kedua ambil yang Seasoned Hunter, berhubung karena emblem jungle udah dihapus oleh Munton tapi fiturnya sudah dirubah ke talent Seasoned Hunter ini, yang kalau kita baca deskripsinya kurang lebih efeknya sama dengan talent Mage Killer atau yang dulu dikenal dengan emblem Sawi. Untuk yang ketiga tetap ambil yang Brave Smith ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa terhibur dan ada ilmu yang bisa diperoleh dari video ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kritik dan saran teman-teman aku tunggu di kolom komentar. Oke sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.